يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa ta'allumahu ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiha'a mardatillah wa qurbih wa thawabih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan juga memberikan kepada kita sehat wal afiat. Semoga kita semuanya tetap di dalam lindungan Allah, di dalam hidayah dan taufik Allah, di dalam kesehatan yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan berbicara sedikit dan sekelumit daripada kehidupan istri Nabi SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Yang mana Sayyidatuna Khadijah, nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi beliau ini bisa atau bersambung nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW di kakek beliau yang bernama Qusay. Jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dan kita tahu Qusay salah satu daripada kakek Nabi SAW. Salah satu yang ada di dalam nasab Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ya, dan ila akhir, yang dikatakan kalau kita ingin menghafal nasab daripada Nabi SAW dengan mudah, kita hafalkan bait-bait ini, yaitu aba'u khairil khalqi hifduhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fa Hashimun Abdu Manafin fa Qusay kilabun murratun fa Ka'bun fa Lu'ay fa Ghalibun fihrun fa Malikun yalih nadrun kinanatun khuzaimatun wajih mudrikatun Ilyas mudar nizaru ma'adun adnanuhumul akhyaru. Jadi ini nasab Nabi. Jadi Nabi SAW aba'u khairil khalqillah. Ayah-ayah Nabi, kakek-kakek Nabi, nasab Nabi SAW sebagai manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Menghafal nasabnya, hukumnya adalah wajib. Ya. Siapa ayahnya? Bagaimana nasabnya? Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib. Yang mana ayahnya adalah Abdullah. Kemudian Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah adalah Abdul Muttalib. Fahashimun, kemudian bin Hashim. Ayahnya lagi Hashim. Fahashimum Abdul Manaf, kemudian ayahnya lagi Abdul Manaf. Fahashimun Abdul Manafin fa Qusay. Kemudian ayah daripada Abdul Manaf, Qusay. Yang di sini bertemu dengan nasab Sayyidatuna Khadijah. Kilabun, kemudian ya, bin Kilab. Kilabun Murrah bin Murrah. Kilabun Murratun fa Ka'bun bin Ka'ab. Fa Lu'ay bin Lu'ay. Fahalibun bin Ghalib, Famalikun Fahalibun Fihrun bin Ghalib bin Fihr, Famalikun yalih, kemudian bin Malik yalihi, dan selanjutnya Nadrun bin Nadar, Kinanatun bin Kinana, ya, Nadrun Kinanamatun, Khuzaimatun bin Khuzaimah, wajih, yang mana beliau adalah orang yang mulia. Ya, fa Mudrikatun Ilyas bin Mudrika bin Ilyas, ya, Mudrikatun Ilyas Mudar Nizaru bin Mudar bin Nizar, Ma'adun bin Mu'ad bin Ma'ad, Adnanun bin Adnan. Humul akhyaru, yang semuanya yang disebut dalam nasab Nabi Muhammad SAW, mereka adalah manusia yang baik, manusia yang mulia. Jadi sampai Sayyidina Adnan itu nasab Nabi SAW. Begitu juga nasab Sayyidatuna Khadijah yang disepakati oleh ulama tanpa ada perselisihan di antara ulama.
Dan selanjutnya ada di antara mereka yang menyambung terus nasab Nabi, menyebut nasab Nabi sampai Sayyidina Ibrahim. Yang mana tidak lain beliau termasuk anak cucu daripada Sayyidina Ismail bin Sayyidina Ibrahim. Jadi ada yang menyebut nasab Nabi sampai Sayyidina Ismail, sampai Sayyidina Ibrahim. Tapi masih diperselisihkan di antara ulama. Tapi kalau sampai Sayyidina Adnan, maka itu disepakati oleh semua anak. Jadi Khadijah tidak lain sebenarnya masih ada ikatan keluarga karena bertemu dengan Nabi SAW di kakek Nabi yang bernama Qusay. Itu ayah daripada Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Dan ibu Sayyidina Khadijah adalah Sayyidatuna Fatimah binti Zaidah. Fatimah binti Zaidah itu ayah ibu daripada Sayyidatuna Khadijah. Dan beliau diberi kunyah dengan kunyah Abu Hinid. Kunyahnya beliau Sayyidina Khadijah Abu Hinid. Ini Abu Hindin, ibunya atau Ummu Hindin, ibunya Hindun. Kenapa dikatakan ibunya Hindun? Karena Sayyidina Khadijah memiliki anak yang bernama Hindun. Tapi anak tersebut bukan anak daripada Nabi Muhammad SAW. Hindun ini anak dari suami Sayyidatuna Khadijah sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidah Khadijah pernah nikah sebelum Nabi dengan dua laki-laki. Yang pertama dengan Abu Halah, dan yang kedua dengan Atik bin Abid. Nah, kemudian dengan Abu Halah inilah beliau mendapatkan dua anak, yang salah satu anaknya perempuan dinamakan Hindun. Maka dinamakan atau diberikan kunyah dengan Ummu Hindin atau ibunya Hindun. Jadi Nabi SAW nikah dengan Sayyidina Khadijah dalam keadaan Sayyidina Khadijah sudah menjadi janda dan sudah nikah dengan dua laki-laki yang duanya suami daripada Sayyidina Khadijah ini wafat dan meninggal dunia. Sehingga kemudian Sayyidah Khadijah menjadi janda yang tidak menikah lagi dan sibuk dengan urusan dagangan beliau. Sayyidina Khadijah ini seorang pedagang besar. Sayyidina Khadijah ini seorang yang kaya raya, seorang wanita yang mulia, seorang wanita dari kalangan bangsawan, dari kalangan Quraisy yang mulia, yang dihormati, dengan harta yang begitu luar biasa, bahkan sampai dikatakan bahwasanya sempat kekayaan Sayyidatuna Khadijah ini 2/3 daripada kekayaan penduduk Mekah semuanya. Jadi kekayaan Mekah Al-Mukarramah 2/3 semua daripada harta Sayyidatuna Khadijah, dari luasnya kekayaan daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi ketika sudah meninggal suami Sayyidatuna Khadijah yang kedua, maka Sayyidatuna Khadijah sibuk untuk mengurus dagangannya, sekaligus sibuk untuk merawat kedua anaknya. Yang mana kedua anak tersebut menjadi anak yang yatim, menjadi anak yang tidak memiliki ayah, sehingga Sayyidatuna Khadijah lah yang merawat sendirian kedua anaknya tersebut. Dan itu dianjurkan dalam Islam, karena itu merawat anak yang tidak ada ayahnya berarti merawat anak yatim. Dan merawat anak yatim itu pahalanya besar. Ana wa kafilul yatim kalau fil jannati kahaten. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim, yang memberi makan anak yatim, yang memberi pakaian kepada anak yatim, yang membantu urusan anak yatim, yang mengurus urusan anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakala. Jadi Rasul SAW mendapatkan dua jarinya, artinya akan dekat dengan Rasul SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang dianjurkan di sini jika terjadi perceraian, jika meninggal, bukan terjadi perceraian tapi jika meninggal suaminya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, berarti anak-anak tersebut anak yatim. Maka di sini ada fadilah, ada keutamaan yang disebutkan oleh Rasul SAW, bahwasanya dia akan bersama Rasul. Bahkan termasuk yang awal-awal masuk surga bersama Rasul SAW. Rasul bercerita bahwasanya aku anak awal man yuftah lahu babul jannah. Aku adalah manusia yang pertama kali dibukakan pintu surga untukku. Maka ketika nantinya di akhirat aku menuju surga, maka di saat aku mau masuk pintu surga tersebut, tahu-tahu ada wanita yang memanggilku dari belakang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku kaget. Dan aku mengatakan, malaki waman anti. Kok bisa Anda di sini? Bahwasanya aku adalah seseorang yang masuk surga pertama kali, tapi kenapa Anda bisa pertama kali juga Anda di sini? Maka
ya, si wanita tersebut, si ibu tersebut mengatakan, ya, bahwasanya aku adalah seorang ibu yang suamiku meninggal dunia, yang meninggalkan anak yatim. Maka aku sibuk mengurus anak yatim sampai anak-anak yatim tersebut menjadi besar dan menjadi mandiri. Maka dengan itu anak ibu tersebut diajak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menunjukkan keutamaan. Begitulah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah. Ya, sehingga sibuk dan tidak sempat menikah lagi dengan laki-laki yang lain sampai ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini, ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidatuna Khadijah, yang tidak lain awal mulanya sebabnya daripada pernikahan Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Sayyidatuna Khadijah, ya, sewaktu-waktu mencari seseorang yang menjadi pemimpin untuk mengurus dagangan yang dibawa dari Syam atau yang dibeli dari Syam dan kemudian dibawa ke Mekah untuk dijual belikan. Maka kemudian Sayyidina Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini tidak lain paman Nabi, yang sekaligus yang mengurus Nabi, yang mengasuh Nabi. Karena Nabi SAW ditinggal wafat oleh ayahnya di saat Nabi masih di dalam rahim ibunya. Dan Nabi SAW ditinggal ibunya di saat Nabi SAW umurnya masih 6 tahun. Dan kemudian, ya, diasuh oleh kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun. Dan ketika sudah sampai umur 8 tahun, Sayyidina Abdul Muttalib pun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdul Muttalib berwasiat sebelum wafatnya untuk diasuh, ya, cucu beliau ini, Muhammad ini, oleh pamannya beliau sendiri yang tidak lain Abu Thalib. Maka diasuhlah Sayyidina Rasulullah SAW oleh Abu Thalib. Makanya Abu Thalib ini yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi. Keluarga Abu Thalib dekat hubungannya dengan Nabi, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah bintu Asad, istri daripada Abu Thalib, ya, yang mana, ya, mereka hidup dalam satu rumah, hidup dalam satu atap karena diasuh oleh Abu Thalib. Ya. Maka sampai kedekatan Abu Thalib dengan Nabi SAW, Nabi pun pernah dibawa ke Syam oleh Abu Thalib, yang tujuan Abu Thalib untuk membeli dagangan di Syam dan kemudian dijual kembali di Mekah untuk mendapatkan keuntungan. Maka disitulah terjadi apa yang terjadi. Ya, ketika Nabi SAW di perjalanan bersama Abu Thalib yang masih usia Nabi ketika itu 12 tahun, istirahat di bawah pohon, yang pohon ini sampai sekarang pohon ini masih ada hidup hijau dan diziarahi oleh sebagian orang, dan dinamakan pohon sahabi. Ini karena pohon ini berjumpa dengan Nabi dan masih hidup sampai sekarang. Dan, ya, pohon inilah menjadi saksi, ya, daripada irhasat atau mukjizat yang terjadi sebelum Nabi menjadi Rasul, karena Nabi masih umur 12 tahun. Maka Nabi di sepanjang perjalanan itu tidak pernah terkena sengatan matahari di sepanjang perjalanan. Kenapa? Selalu dilindungi oleh awan yang mengikuti kemana saja Nabi pergi. Dan awan itu melindungi Nabi Muhammad SAW dari panasnya matahari yang begitu panas di negara-negara Arab. Dan itu, ya, dinamakan irhasat atau mukjizat sebelum dijadikan Nabi sebagai Nabi. Kemudian juga, ya, selain itu ketika Nabi SAW istirahat di pohon itu pun, maka daun-daunan yang ada di pohon tersebut itu menunduk semuanya untuk memberikan perlindungan kepada Nabi SAW dari angin yang panas, dari terik matahari juga yang panas. Dan tidak jauh daripada itu ada pendeta yang bernama Buhairah. Ya, kita tahu cerita Buhairah dengan Nabi SAW di kitab Sahihul Bukhari. Yang Buhairah ini kemudian, ya, melihat sekelompok daripada orang Arab yang datang dan istirahat di bawah pohon, maka didatangi oleh Buhairah, dan ternyata Nabi Buhairah ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena Buhairah ini adalah seorang pendeta yang alim, pendeta yang senior, pendeta yang hafal kitab Injil, yang hafal tentang tanda-tanda kenabian akhir zaman, Nabi akhir zaman. Maka ketika semua dilihat daripada tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad, di antaranya di punggung Nabi Muhammad SAW ada tanda kenabian, di bawah pundak Nabi Muhammad SAW daging yang tumbuh, yang kemudian dengan itu diyakini bahwasanya, ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Oleh karena itu, ya, di saat itu Buhairah berpesan kepada Abu Thalib untuk memulangkan Nabi Muhammad. Ya, Buhairah itu khawatir kalau diteruskan perjalanan sampai Syam, nanti akan ada orang Yahudi yang mengetahui tanda kenabian,
dan mereka bisa jadi akan membunuh Nabi Muhammad karena mereka tidak suka dengan Nabi akhir zaman yang ternyata muncul dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Maka dipulangkan Nabi Muhammad SAW oleh Abu Thalib bersama sebagian anak-anaknya, bersama rombongan yang lain, demi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi disitulah kedekatan Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Maka begitu juga Sayyidatuna Khadijah ketika ingin untuk membeli barang dagangan di Syam, maka beliau ingin laki-laki yang jujur, amanat, yang pintar berdagang untuk diberikan amanat tersebut. Dan Sayyidah Khadijah seorang wanita tidak terbiasa untuk berdagang, tidak terbiasa keluar rumah di saat itu, dan menginginkan seseorang laki-laki yang jujur dan amanat diberikan tugas tersebut. Maka kemudian Abu Thalib menawarkan ponakannya Nabi SAW untuk kerja dengan Sayyidah Khadijah. Maka diterimalah oleh Sayyidatuna Khadijah. Maka dikirimkanlah Nabi Muhammad pergi ke Syam untuk mencari dagangan. Dan kemudian Nabi SAW berhasil mendapatkan barang dagangan yang semuanya mendapatkan untung yang berlimpah. Di saat pulang dari Syam, maka Maisarah, budak yang menemani Nabi, budak daripada Sayyidah Khadijah, yang menemani Nabi SAW sepanjang perjalanan ke Syam sampai pulang kembali, bercerita kepada Sayyidatuna Khadijah tuannya, bahwasanya Nabi Muhammad ini Masya Allah, laki-laki yang amanat, laki-laki yang jujur, laki-laki yang menepati janji, laki-laki yang punya akhlak yang mulia, punya akhlak budi pekerti yang tinggi. Bahkan kita tahu bahwasanya salah satu cerita Nabi Muhammad ketika dagang di Syam, beliau janji dengan seseorang untuk bertemu urusan dagang, maka janji tersebut ditepati oleh Nabi Muhammad untuk bertemu dengan orang tersebut. Jadi janjian, nanti kita bertemu besok hari di tempat ini jam yang sekian. Nabi datang, orang itu tidak datang. Baru sampai 3 hari baru datang orang tersebut. Dan ketika 3 hari datang orang tersebut melihat Nabi ada di situ, heran, loh kok Anda masih ada di sini? Nabi SAW mengatakan, iya, kita kan sudah berjanji untuk bertemu. Ya Allah, wah, minta maaf. Aku lupa dengan janji tersebut. Aku lupa dengan janji tersebut sehingga aku tidak datang. Dan aku tidak menyangka kamu akan nunggu sampai sekarang ini. Dan ternyata Nabi SAW menunggu 3 hari karena tidak ingin mengingkari janji. Itulah yang membuat Maisarah menceritakan kepada Sayyidah Khadijah tentang sifat mulia Nabi Muhammad. Begitu diceritakan kepada Sayyidah Khadijah tertarik untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidatuna Nafisa, teman atau sahabat dekat dengan Sayyidatuna Khadijah, menganjurkan Sayyidah Khadijah untuk melamar Nabi Muhammad. Biasanya yang melamar dari pihak laki-laki, tapi di sini Sayyidah Khadijah dianjurkan untuk melamar Nabi Muhammad. Dan disetujui oleh Sayyidatuna Khadijah. Nafisa pergi kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada paman-paman Nabi Muhammad, karena ayah beliau, orang tua beliau tidak ada, kakek beliau tidak ada, paman-paman yang ada, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abu Talib bin Abdul Muttalib, datang kepada mereka untuk melamar Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Khadijah yang melamar Nabi Muhammad, dan itu bukan aib dalam Islam. Bahkan sampai sekarang pun ini tidak menjadi aib kalau misalnya ada anak perempuan yang ditawarkan kepada laki-laki yang soleh, kepada laki-laki yang mulia akhlaknya untuk menikah dengan putrinya, itu bukan aib. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, menawarkan putri beliau Sayyidatuna Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar untuk dinikah, menawarkan putri beliau kepada Sayyidina Utsman bin Affan untuk dinikah. Begitu juga Sayyidatuna Hafsah ditawarkan, artinya yang kemudian akhir-akhirnya dinikah dan dilamar oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Allah Shu'aib, kita tahu Nabi Allah Shu'aib di dalam Quran menawarkan kedua putrinya untuk dinikah oleh Nabi Allah Musa. Jadi menawarkan putrinya kepada laki-laki yang soleh, yang baik akhlaknya, itu bukan aib dalam Islam. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ketika melihatnya kesungguhan Sayyidatuna Khadijah yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk menikah, dan Sayyidatuna Khadijah mengatakan kita tidak lain adalah keluarga yang sama, nasab yang sama, dan Anda juga orang yang mulia, dan seterusnya disebutkan sifat-sifat Nabi yang mulia, maka disepakati untuk mereka menikah. Menikahlah. Dan ketika menikah, Nabi SAW di saat itu umur 25 tahun dan Sayyidatuna Khadijah umur 40 tahun, beda 15 tahun.
Yang lebih tua Sayyidatuna Khadijah di sini. Oleh karena itu umur tidak menjadi masalah. Ya, mau yang lebih tua laki-laki, yang lebih tua perempuan, yang penting didasari dengan niat yang baik, yang penting ya sungguh-sungguh untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. يا كمل النساء يا مظهر